Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Yang saya hormati dosen mata kuliah Sistem Operasi Ibu Vivian Arif Wardani STMT. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Saya Dewa Gemilang Wicaksana Putra Prayitno selaku moderator dan pemateri pertama, Chandra Adi Kusuma selaku pemateri kedua, Syahrul Ramadhani selaku pemateri ketiga, dan Syaki Ahni selaku pemateri keempat. Kami ingin mempresentasikan mengenai penjadwalan Vivo. Vivo singkatan dari First In First Out. Vivo merupakan salah satu metode penjadwalan yang menangani sebuah proses sesuai dengan urutan kedatangannya. Maksudnya, proses yang pertama dijalankan harus dieksekusi terlebih dahulu, sampai proses itu selesai. Penjadwalan Vivo juga berfungsi untuk meminimalisir atau menjalankan sebuah proses yang dijalankan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Chandra Adi Kusuma. Cara kerja Vivo atau FCFS. Ada 3 tahap. Tahap pertama memasukkan proses. Proses baru dimasukkan ke dalam antrian dan menunggu giliran untuk dieksekusi. Tahap kedua, proses yang paling awal masuk akan dikerjakan hingga selesai. Baru dilanjutkan dengan proses berikutnya dalam antrian. Tahap ketiga, penghapusan proses. Setelah proses selesai, ia akan dihapus dari antrian dan proses berikutnya akan mulai dikerjakan. Keuntungan menggunakan Vivo atau FCFS. Yang pertama, sederhana dan transparan. Vivo atau FCFS adalah metode penjadwalan yang mudah dipahami oleh pengguna dan sistem. Tidak ada prioritas kompleks yang harus diperhitungkan. Yang kedua, mencegah starvation karena progres dieksekusi berdasarkan antrian. Antrian proses yang baru masuk tidak akan mati, kelaparan atau terabaikan. Yang ketiga, mengurangi konflik. Ketika banyak proses berusaha mendapatkan waktu CPU yang sama, Vivo atau FCFS dapat dilakukan secara adil. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Syahrul Ramadhani. Atau FCFS. Penundaan respon time. Jika proses dengan waktu eksekusi yang lama telah masuk ke dalam antrian, proses berikutnya harus menunggu lebih lama untuk mulai dieksekusi. Yang kedua, inefisien dalam mengelola prioritas. Jika ada beberapa proses yang penting dan darurat, Vivo atau FCFS tidak memberikan prioritas khusus kepada mereka yang berkepentingan khusus atau darurat. Contoh aplikasi yang memakai sistem Vivo atau FCFS. Itu pengelolaan data, pengiriman pesan, penjadwalan bandwidth, registrasi peserta, pelacakan stok barang, dan penanganan permintaan layanan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Syaki Ahni. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lintas. Pada persimpangan yang sibuk, mobil yang sudah berada di sana lebih dahulu akan didahulukan untuk bergerak. Pengantrean. Di toko atau tempat keramaian, orang-orang yang sudah mengantri lebih lama akan dilayani lebih dahulu. Kantin.
Di kantin, makanan yang sudah dipesan lebih awal akan dipersiapkan disajikan terlebih dahulu. Kesimpulan dan kesimpulan utama. FIFO atau FCFS, metode penjadwalan yang sederhana dan adil dalam menangani proses sesuai dengan urutan kedatangannya. Keuntungan, meminimalkan konflik dan mencegah kelaparan proses, sehingga menjaga keseimbangan sistem. Kerugian, meningkatkan penundaan respon dan kurang efektif dalam mengelola prioritas. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.